Tempo hari Pak Ganjar bilang kalau saya menang tidak ada jabatan komisaris buat relawan. Saya setuju karena kami tidak mencari itu. Dua tokoh itu patut mendapat public trust. Gus Miftah, kamu ngomong begitu karena jagomu kalah. Membagi-bagi duit. Jelaslah, kita tahu kok dia pendukungnya Prabowo. Ngomong-ngomong begini, orang-orang bijak itu berkata begini, manusia itu dikenali oleh manusia lain melalui kata-katanya. Loh, kata-katanya. Manusia dikenang juga oleh karena kata-katanya. Jadi yang namanya kata-kata itu urusan yang begitu mendalam bagi yang bersangkutan dan bagi kita yang baru mengenalnya. Nah, kita mengenal dia karena ungkapannya. Ngomong-ngomong, kalau begitu dalilnya, saya punya satu gambaran tentang tokoh. Namanya Ustadz Taufik Damas. Saya mengenal video-videonya, omongan-omongannya. Jadi omongannya membuat saya mengenal beliau. Omongannya membuat saya mengenang. Beliau ini pendukung Ganjar. Pendukung Bung Ganjar dan Profesor Mahfud. Beliau pendukung Gama. Saya ingin membangun orang partisipasi politik ini dengan keikhlasan, bukan untuk kepentingan pribadi. Tempo hari Pak Ganjar bilang kalau saya menang tidak ada jabatan komisaris buat relawan. Saya setuju karena kami tidak mencari itu. Oh, betul tidak? Yang kami cari adalah mengantarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD jadi presiden dan wakil presiden tahun 2024. Nah, itu juga bermain di dunia politik. Itu juga politik elektoral. Tapi tidak bisa, Bung, dianggap orang yang berorientasi pada urusan elektoral semata-mata. Tidak. Beliau mendukung pasangan dua tokoh yang kita junjung tinggi itu tidak semata-mata elektoral. Dasar-dasarnya tidak elektoral. Namun dasar dukungannya apa? Trust. Public trust. Beliau menjadi bagian dari yang namanya public itu. Beliau bagian dari publik dan memberi kepercayaan kepada pasangan Gama, Ganjar, Mahfud. Memberi kepercayaan, memberi dukungan. Kalau dukungan itu didasarkan pada urusan-urusan yang namanya elektoral, dukungannya meningkat. Dan tidak beliau sendiri yang membuat meningkat, itu juga orang banyak. Orang banyak bersatu padu. Kita semuanya bersatu padu karena kita memiliki sesuatu kesamaan dalam memandang beliau sebagai orang yang patut. Dua tokoh itu patut mendapat public trust. Dua tokoh itu patut mendapat dukungan. Dua tokoh itu patut kita puji. Karena apanya? Karena tingkah lakunya, karena sikapnya, karena orientasi nilainya, karena spiritnya. Nasionalisme dan Islamisme di sini bersatu padu, dan itulah dambaan Bung Karno tempo hari. Kalau Bung Karno itu menggalang satu kekuatan melawan, menghancurkan dan mengganyang kolonialisme dan imperialisme. Di hari-hari ini beliau
tidak akan langsung berbicara tentang kolonialisme dan imperialisme. Yang dibicarakan kedua tokoh itu sekarang ini mengangkat derajat bangsa kita menjadi bangsa yang pandai, membayangkan bangsa kita di keluarga miskin, satu keluarga, di tiap keluarga miskin itu ada satu keluarga yang sudah cukup menjadi sarjana. Itu merubah sejarah luar biasa dan itu mengagumkan. Karena kita belum pernah menjelajah gagasan, menjelajah pemikiran dan impian-impian nasionalistik. Satu sarjana dalam keluarga miskin itu akan mengangkat seluruh keluarga lainnya. Bung, ini orientasi pendidikan. Ustadz Taufik kembali, jangan dilupakan. Ustadz Taufik berbicara mengenai Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud dan mendukung beliau. Tidak mendukung karena berharap ini dan itu. Beliau representasi dari kebenaran. Apakah cukup seorang ustadz itu representasi kebenaran? Belum. Benar tapi tidak ikhlas, ya baru benar. Padahal dalam Islam, ya Pak Ustadz, dalam Islam segenap tingkah laku, bahkan segenap unsur ibadat kita itu diukur dari ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas ibadah kita ya hanguslah, terbakarlah, hilang. Tapi karena ikhlas, ibadah kita ikhlas, lah itulah jadi amilus sholihat yang bagus, dan itu yang akan mengangkat derajat rohani kita, derajat keumatan kita di hadapan Allah, di hadapan Allah, di mata Allah. Wah, tinggi Bung. Beliau macam begitu. Video-videonya banyak saya dengar. Tapi intisarinya Bung, di dunia kaum intelektual, di dunia kaum terpelajar, di dunia kaum yang tercerahkan, berbicara tentang ikhlas, berbicara tentang dukungan. Dukungan ikhlas, amal ikhlas. Lain. Dukungan ikhlas dan amal ikhlas itu tidak dibohong-bohongkan untuk kepentingan ini dan itu. Enggak. Beliau dukung Profesor Mahfud dan Pak Ganjar, yang dukung Pak Ganjar. Kepentingannya apa? Satu kepentingannya karena kedua tokoh itu akan membawa bangsa kita ke suatu hari di mana bangsa kita akan menjadi jaya. Impian tentang pendidikan, impian tentang keislaman, impian tentang nasionalisme. Itu ya Bung, namanya apa? Keren, namanya itu keren. Dan Ustadz Taufik itu juga orang yang keren, yang memberi dukungan pada kedua tokoh itu dengan tulus ikhlas. Artinya beliau berbicara, tentu saja beliau berbicara di sana sini tentang pasangan yang didukung, tidak bohong. Lain Bung, lain. Ini ada Ustadz Miftah, ya orang-orang manggil Gus lah. Itu kita sebut aja Ustadz supaya derajatnya kita samakan dengan Ustadz Taufik Dama. Sama-sama Ustadz. Tapi mengapa satu Ustadz itu berbaju putih seadanya, berbicara tentang keikhlasan dalam kebenaran. Kebenaran yang ikhlas itu dibingkai dalam ketulusan, tidak bohong. Tapi Ustadz Miftah membagi duit, jelaslah kita tahu kok dia pendukungnya Prabowo. Di sana tidak ada unsur ikhlas. Bung, kalau seorang ustadz tidak berbicara keikhlasan itu, keustatan apa itu Bung?
Dan kemudian ada satu lagi itu yang, waduh, tempo hari itu kalian melakukan apa yang namanya debat presiden, itu tidak ada substansinya. Wah, tidak ada substansinya. Kayak dianya itu ya gimana gitulah itu. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Monggo kami, debat kalian tadi malam tidak mutu. Ya kata-katanya ya seperti itu. Seperti itu. Dan karena dia ngata-ngatain, itu dia diselantap, itu dia dirujak sama mak-mak. Gus Miftah, kamu ngomong begitu karena jagomu kalah. Ustadz itu mbak ya Ustadz. Kalau di panggung dakwah ya dakwah, mbak jangan reces ngomong yang enggak. Jadi ya dianggaplah itu Bung dengan kata-kata kasar. Kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah, meluapkan kecewaan atas dasar capresmu kalah debat, itu yang gak masuk akal toh Gus. Bung, begini Bung, pertanyaan Bung. Kalau seseorang menganggap dirinya rohaniwan kayak gitu Bung, apalagi ya di sana sini, wah pidato, wah kayak gambaran zaman dahulu, mengajak ke jalan kebenaran, memberi sesulu, memberi lampu, penerangan pada publik supaya kegelapan di dalam jiwa umatnya itu menjadi terang benderang. Apa bisa dia begitu? Kalau dia sendiri bohong, apa bisa dia begitu? Kalau dia sendiri juga mendukung dengan dukungan yang terang-terangan elektoral. Kalau ini terang-terangan elektoral. Ustadz Taufik itu berada di wilayah elektoral, tetapi elektoral yang dipilih atas dasar moralitas yang lebih jelas. Kalau saya sampai dilecehkan oleh wong cilik seperti itu, saya kira istighfar 2000 malam belum selesai istighfar itu, dan kapok istighfar beneran. Taubatan nasuha beneran, karena suara wong cilik suara kebenaran, dan suara kebenaran itu suara Tuhan Bung. Salam, terima kasih banyak Bung.